Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali hari ini dalam ibadah kita. Dan mari kita sungguh-sungguh mau menyiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan yang menolong kita, menguatkan kita, dan selalu meneguhkan kita hari-hari ini di dalam seluruh perjuangan, pergumulan yang kita hadapi. Seberapa berat, seberapa besar tantangan kehidupan kita, mari kita tetap memberi hati, pikiran, dan jiwa kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, sehingga kekuatan dari Allah terus menjadi bagian kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan satu pujian yang memberkati kita dan menolong kita untuk mengarahkan hati kita kepada firman Allah. Pujian yang sangat memberkati kita, pujian yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita kekuatan dan sukacita. Haleluya. Satu pujian dari Fiona Pace. Wajahmu temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan jauh dariku. Mari sama-sama naikkan pujian ini dan menjadi berkat bagi kita. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar
seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, haleluya, sumber kekuatan bagi semua orang, haleluya, yang membutuhkan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh pujian yang menguatkan kita bahwa Tuhanlah tempat perlindungan bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur karena limpah kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak dapat membalas satu demi satu kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami hanya bisa berkata terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sampai hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami dan biarkanlah firman-Mu itu meneguhkan hati kami semua dan menguatkan kami berjalan melewati seluruh perjuangan hidup kami. Dan kami melihat kekuatan dari Allah hadir, meneguhkan dan memampukan kami. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Allah dari Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-23 sampai Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan.
sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal bulan Desember ini, di dalam ibadah pertengahan minggu yang kita laksanakan hari ini, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan sebuah berita pengharapan yang biasanya disampaikan dan dikaitkan dengan berita Natal atau berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berita dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6 ini seringkali dikaitkan dengan janji pengharapan yang Allah berikan kepada umat yang nanti akan digenapkan di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks kitab Yesaya sendiri, apa yang diberitakan di dalam kitab Yesaya di ujung pasal 8 dan pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, Yesaya menyampaikan sebuah berita pengharapan kepada hidup umat Allah. Sebuah berita yang memang sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita hari-hari ini, di mana semua orang sedang berharap untuk menanti karya Allah di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan yang lebih luas berbangsa dan bernegara. Ada sebuah kerinduan untuk melihat sebuah hal yang baik di masa depan ketika di dalam pengalaman hidup kita hari-hari ini, kita melihat bahwa seakan-akan kita ada di dalam sebuah situasi yang suram. Nah, kitab Yesaya ini menyampaikan berita pengharapan itu kepada umat Allah. Saudara, berita pengharapan ini disampaikan ketika umat Tuhan memang sedang ada di dalam sebuah kondisi yang cukup berat bagi kehidupan mereka. Sehingga saudara, inilah yang menjadi alasan mengapa berita ini perlu disampaikan oleh Allah kepada umat. Supaya umat Tuhan yang ada di tengah-tengah situasi kesuraman, di tengah-tengah situasi kegelapan, di tengah-tengah situasi yang pelik, dapat terus mengerti, dapat terus kuat, dan kemudian memiliki sikap yang bijaksana di dalam menghadapi pergumulan kehidupannya. Sebab saudara, kita harus akui, di tengah-tengah situasi kehidupan yang berat itu, kadang-kadang kita sebagai manusia kesulitan untuk berpikir secara jernih, berpikir secara sehat, berpikir secara tepat, bagaimana seharusnya kita harus melangkah, bagaimana seharusnya kita harus berjalan, bagaimana kemudian kita harus mengisi kehidupan kita. Karena apa? Situasi kita di tengah kegelapan. Kita ada di sebuah situasi yang begitu pelik, sulit, dan emosi, energi kita sedang terserap habis ke dalam situasi-situasi gelap itu. Sehingga kekuatan-kekuatan untuk dapat melihat segala sesuatu dengan jernih,
memahami hidup dengan jernih, dan menapaki kehidupan itu dengan jernih kadang-kadang terhambat. Nah, saudara, di dalam situasi inilah berita pengharapan ini muncul. Nah, kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan di balik berita pengharapan ini, dan apa hal penting yang perlu untuk kita cermati, penting untuk kemudian kita renungkan bagi kehidupan kita hari-hari ini, sehingga saudara, berita pengharapan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah berita yang memberkati kita. Ada dua hal yang ingin saya bagikan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama, saudara, di dalam bagian ayat-ayat yang kita baca ini, Yesaya menyampaikan berita pengharapan yang berisi tentang janji Allah bahwa tidak akan selamanya masa-masa kekelaman itu ada di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Melalui bacaan yang kita baca tadi, di dalam pasal 8 ayat 23, bagian pertama dari perikop ini, Allah menjanjikan berita itu, bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Allah berjanji kepada umatnya bahwa tidak akan selamanya masa kekelaman itu ada di dalam kehidupan umatnya. Ada memang berbagai macam alasan, saudara, mengapa sebuah situasi kelam, situasi berat, situasi buruk itu terjadi di dalam diri kehidupan manusia. Baik itu didasarkan atas alasan-alasan yang dapat kemudian kita pahami, maupun alasan-alasan yang kadang-kadang sulit untuk kita pahami atau berada di luar batas pemikiran kita. Tetapi Alkitab ingin menegaskan berita pengharapan ini, bahwa tidak selamanya masa kesuraman itu akan datang. Tidak selamanya umat Tuhan ada di tengah-tengah kesuraman itu. Akan tiba waktunya di mana masa sulit, masa kesuraman itu akan lewat. Saudara, ini hal pertama yang ingin diteguhkan kepada umat Allah, ingin disampaikan kepada umat Allah, baik kepada Israel pada waktu itu. Dan saya yakin juga berita ini menjadi berita yang up to date bagi kita hari ini, bahwa tidak akan selamanya masa kesuraman, masa kepahitan, masa kesulitan itu kita alami. Saudara yang hari-hari ini mengalami, kita yang hari-hari ini mengalami banyak masa sulit, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa masa sulit itu punya batas. Masa kesuraman itu punya batas. Masa-masa sukar itu punya batas. Tidak akan selamanya itu menjadi bagian kehidupan umat Tuhan. Allah ingin kita itu sadar akan hal ini. Allah ingin agar kita kemudian memunculkan kembali harapan-harapan bahwa masa-masa kesuraman itu tidak akan selamanya ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 55 ayat 23, bahwa tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Berita pengharapan ini ingin diteguhkan kepada kita, ingin disampaikan kepada kita agar kita selalu ingat ini. Agar kita memiliki semangat, memiliki optimisme untuk terus menapaki hari ini. Karena kita sadar bahwa masa suram ini akan berakhir. Tidak selamanya masa suram ini menjadi bagian dalam diri kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa, oh selamanya saya akan sulit seperti ini. Tidak. Tuhan melalui janji firman-Nya meneguhkan itu kepada kita. Bahwa tidak selamanya Tuhan akan membiarkan kehidupan umat-Nya ada di tengah-tengah masa sukar. Saudara, berita pengharapan ini hadir. Dan berita pengharapan ini dapat kita percaya karena satu alasan, bahwa Allah itu adalah pribadi yang ada dan Dia sendiri yang akan bekerja pada waktunya di dalam kehidupan kita.
Hal ini ingin diteguhkan bagi kita, saudara, bahwa waktu kesuraman itu tidak akan selamanya menjadi bagian kehidupan kita. Karena kalau kita tidak memiliki lagi harapan, maka kita tidak akan pernah dapat terus menjalani hidup ini. Melalui firman ini, Allah ingin membangkitkan harapan itu. Allah ingin menunjukkan harapan itu masih ada di dalam diri kita. Mari kita berjalan terus di dalam sebuah harapan. Mari kita berjalan terus di dalam sebuah keyakinan bahwa tidak akan selamanya masa-masa kesuraman itu menjadi bagian dalam diri kita. Akan ada waktunya. Saudara yang hari ini merasa sulit, saudara yang hari ini merasa sukar, saudara yang hari ini ada di dalam tantangan, percayalah bahwa tidak selamanya engkau akan ada di dalam situasi ini. Mungkin hari ini engkau sedang menangis, mungkin hari ini engkau sedang merasakan betapa sulitnya hidup. Tetapi firman Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa masa-masa itu akan segera berakhir. Masa itu tidak akan selamanya, masa kekelaman itu tidak akan selamanya menjadi bagian kita. Ada limit waktu di mana semuanya itu akan berakhir. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, berita pengharapan ini tentu disampaikan dengan sebuah alasan. Ketika Nabi Yesaya menyampaikan berita pengharapan ini kepada umat, dan umat diminta untuk mendengar berita pengharapan ini, berita pengharapan ini diminta untuk dipahami, untuk dimengerti, tentu ada alasan. Nah, ada dua alasan mengapa berita pengharapan ini menjadi penting untuk dipahami oleh umat Allah. Yang pertama, agar umat Allah, saudara, memiliki keyakinan dan pengharapan tadi bahwa sebenarnya Allah masih bekerja dan tidak akan pernah membiarkan umatnya. Saudara, kadang-kadang di tengah-tengah masa sulit yang kita jalani, di tengah-tengah kenyataan hidup yang berat, kita bisa dan manusia bisa berpikir bahwa Tuhan tidak lagi hadir di dalam hidupnya. Tuhan tidak lagi bekerja di dalam dirinya. Mengapa itu bisa muncul? Karena dia melihat begitu banyak hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya. Dia melihat begitu banyak kenyataan-kenyataan pahit terjadi dalam dirinya, yang mungkin di dalam cara berpikirnya ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan janji Tuhan, sesuatu yang bertentangan dengan pemeliharaan Allah, sesuatu yang bertentangan dengan ide kasih setia Tuhan. Sehingga ketika masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa kesuraman hadir, hal ini dilihat sebagai bentuk ketiadaan Allah. Ini dilihat sebagai bentuk bahwa Allah tidak hadir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu gambaran yang ingin diluruskan oleh firman Allah. Ada banyak alasan mengapa sebuah situasi kesuraman itu terjadi. Tentu salah satunya adalah hal-hal yang berkaitan mungkin dengan pelanggaran dan dosa kita. Walaupun ada hal-hal lain yang mungkin tidak dapat dijelaskan mengapa itu terjadi. Tetapi saudara, Alkitab ingin mengatakan, dengan hadirnya berita pengharapan ini, Yesaya ingin menegaskan sebuah pernyataan penting. Bahwa Allah sesungguhnya masih bekerja dan tidak akan pernah membiarkan umatnya. Itulah sebabnya berita pengharapan itu perlu disampaikan kepada umat Tuhan. Berita pengharapan itu perlu disampaikan kepada umat Allah bahwa Allah masih bekerja, Allah masih berkarya, Allah nyata, Allah hadir, Allah sedang melakukan karyanya di dalam setiap kehidupan umatnya. Dia tidak pernah membiarkan kehidupan umatnya. Allah hadir. Allah datang. Allah akan menyatakan segala-galanya. Dengan karya di mana Allah akan memulihkan setiap kehidupan umatnya. Allah ingin menyatakan dia ada. Allah ingin meneguhkan kembali keyakinan umat yang mungkin mulai hilang. Aku ada. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketidakmampuan kita untuk memahami situasi inilah yang seringkali membuat kita gagal dalam memahami karya kerja Allah.
Bahwa seakan-akan jika situasi itu tidak sesuai dengan pikiran dan harapan kita, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah tidak ada. Walaupun sebenarnya di balik semuanya itu, bisa saja Allah tetap bekerja dan berkarya di dalam diri kita. Hanya kita yang tidak pernah mampu, tidak pernah dapat menyelami karya-karya Allah. Nah, bagaimana kemudian kita dapat meyakini bahwa Allah itu adalah pribadi, Allah adalah Allah yang tetap bekerja? Maka berita pengharapan ini perlu disampaikan kepada umat Tuhan yang pada waktu itu ada di tengah-tengah, ada di dalam sebuah kondisi yang disebut sebagai kondisi kesuraman. Yesaya ingin menegaskan itu. Allah ada. Allahmu ada. Dia bekerja dan tetap akan bekerja. Saudara, ini yang kemudian juga ingin disampaikan kepada kita. Apapun situasi yang kita hadapi hari ini, apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, seperti apapun kondisi saudara yang saudara hadapi hari ini, ingatlah, Allah masih bekerja. Dia ada, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun mungkin cara-cara Tuhan tidak selalu mudah untuk kita mengerti. Cara-cara Tuhan tidak selalu mudah untuk kita pahami. Cara-cara Allah tidak selalu mudah untuk kita ketahui. Tetapi melalui berita pengharapan, Ia ingin menegaskan bahwa Allah itu ada. Dan Dia akan selalu akan bekerja. Dan masih terus bekerja bagi kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Yang kedua, saudara, berita pengharapan ini datang dengan sebuah alasan. Agar umat Allah juga pada akhirnya mengerti dan terlibat di dalam karya pemulihan yang akan Allah kerjakan dalam setiap kehidupan umatnya. Mengapa berita pengharapan ini harus disampaikan kepada umat Tuhan? Mengapa berita di mana Allah akan memulihkan umat Tuhan ini perlu disampaikan? Mengapa berita tentang karya Allah yang ingin memuliakan umatnya ini masih dan harus disampaikan kepada kita? Agar apa, saudara? Agar umat Allah itu sungguh-sungguh hadir dan terlibat. Karena yang ingin dipulihkan, yang ingin sedang dimuliakan oleh Allah adalah kehidupan umatnya. Saudara, adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya seandainya kehidupan kita yang ingin dipulihkan tetapi kita tidak ada di dalamnya. Allah ingin memulihkan kita, tetapi kita tidak terlibat di dalamnya. Tentu ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita dapat mengerti. Ini dapat kita pahami. Dan berita pengharapan ini dapat kita pahami. Mengapa ini harus disampaikan kepada kita? Karena Allah ingin memanggil kita. Allah ingin mengajak kita. Agar kita masuk. Agar kita terlibat. Karena karya pemulihan ini terjadi dan ditujukan untuk kehidupan umatnya. Karena tidak mungkin, saudara, pemulihan itu terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang kemudian tidak mau merespon karya Allah. Pemulihan hanya akan terjadi di dalam diri mereka yang mau merespon karya Allah. Dan berita pengharapan itu disampaikan. Tentu ketika ini disebut sebagai berita pengharapan, ketika berita itu disampaikan, kita belum melihat hal itu. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi kelak. Tetapi panggilan itu sudah Allah mau berikan kepada kita sekarang. Agar pertama tadi kita sadar bahwa Allah terus bekerja, Allah tetap bekerja, Allah masih bekerja. Dan yang kedua, kita terpanggil merespon Dia. Kita terpanggil untuk terlibat di dalam karya pemulihan itu. Karena kita yang akan dipulihkan oleh Allah. Dan tentu mereka yang dipulihkan adalah mereka yang siap terlibat bersama-sama dengan Allah. Hidup di dalam Allah, mengikuti panggilan Allah, menjadi bagian dari rencana Allah. Saudara, ini yang sebenarnya Allah ingin sampaikan. Inilah salah satu tujuan di balik berita pengharapan itu. Umat Allah, saudara dan saya, dipanggil untuk terlibat di dalamnya. Sehingga ketika karya pemulihan terjadi, karya pemuliaan Allah bagi kita terjadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesaya, kita adalah orang-orang yang berjalan di dalam karya itu. Kita adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, apa bentuk keterlibatan kita sebagai umat Allah? Sederhana, saudara. Bagaimana kemudian kita menunjukkan jati diri kita sebagai umat? Allah ingin melalui hidup kita
berita kesaksian karya keselamatan itu disampaikan. Dan itu artinya saudara dan saya dipanggil untuk hidup di dalam kehendak Allah sekalipun di tengah-tengah masa kesuraman itu. Dan justru disitulah Allah ingin menunjukkan mengapa Allah ingin memulihkan dan memuliakan kehidupan umatnya. Karena kita didapati sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup, yang senantiasa bertahan, yang senantiasa kuat di tengah-tengah masa kesuraman itu. Sehingga kemuliaan yang Allah kelak akan nyatakan bagi kita adalah sebuah apresiasi yang sesuai dengan apa yang kemudian kita kerjakan di dalam proses-proses yang Allah lakukan dalam diri kita. Saudara, tentu pesan-pesan yang kita lihat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di dalam Alkitab. Bagaimana kemudian kehidupan Yesus dimuliakan setelah Yesus dengan rela masuk di dalam karya-karya Allah. Di tengah-tengah masa kesuraman dia tetap kuat. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita melihat bagaimana Yesus mau, Yesus bertahan, Yesus kuat menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi kesuraman itu. Dan pada ayat 9 sampai ayat 11 kita melihat apresiasi itu. Ini menjadi sebuah model bagaimana kehidupan umat Allah itu dapat ditinggikan oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam berita pengharapan ini, bahwa Allah akan memulihkan, Allah akan memuliakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Disinilah kita melihat panggilan Allah itu dalam diri kita. Untuk kita tetap ada, hadir, kuat, terlibat di dalam karya pemulihan itu dengan menunjukkan jati diri kita. Di tengah situasi-situasi sulit seperti ini, kita didapati tetap kuat, kita didapati tetap bertahan. Dan ketika pemulihan dan pemuliaan yang Allah kerjakan dalam diri kita itu terjadi, ini menjadi berita kesaksian dari kebenaran firman-Nya bagi dunia. Allah memanggil saudara dan saya untuk terlibat dalam karya ini. Allah akan memulihkan kehidupanmu. Allah akan membawa hidupmu menjadi saksinya. Karena itu berita pengharapan ini harus disampaikan, agar kita tahu bahwa apa yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi hari-hari ini adalah sebuah tantangan yang punya limit, tidak selamanya. Dan kemudian yang kedua, kita diingatkan dua pesan Allah tadi, agar kita tahu bahwa Allah itu masih bekerja, sehingga kita tetap yakin, kita tetap kuat. Dan yang kedua, bahwa karya pemulihan itu mau dikerjakan dalam diri kita, dan karena itu kita dipanggil untuk terlibat bersama dengan Allah, supaya janji penggenapan karya pemulihan dalam diri kita yang mau dikerjakan oleh Allah itu sejalan, sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang merespon Allah, siapa yang tetap hidup dalam kebenarannya, dialah yang akan melihat karya Allah itu. Seperti apa yang ditulis di dalam Yesaya pasal 8, pasal 9 ini. Kalau saudara melihat dalam konteks yang lebih besar, Allah berkata, kalau engkau tidak terlibat dalam permufakatan jahat, engkau tetap mengandalkan Allah, engkau tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka engkau akan melihat Yesaya dan murid-muridnya menjadi saksi tentang apa yang akan Allah mau kerjakan dalam kehidupan umatnya. Saudara dan saya pun terpanggil untuk menjadi saksi itu. Saudara dan saya pun terpanggil untuk menghadirkan kesaksian itu. Dan itu dimulai ketika kita mulai mau merespon panggilan Allah, hidup dalam pengharapan, hidup dalam kekuatan kuasa-Nya, hidup dalam tetap pada keyakinan kepada Allah. Sekalipun hari-hari ini kita menghadapi sebuah masa-masa yang penuh kesuraman, tapi ingatlah janji Allah, tidak akan selamanya masa kesuraman itu ada, tidak selamanya masa-masa suram itu ada, karena Allah masih bekerja. Dia akan tetap bekerja, Dia akan terus bekerja bagi kita. Saudara, mari kuat, mari tetap bertahan, mari tetap berjalan dalam firman-Nya. Jangan pernah tinggalkan kebenaran firman Allah, dan biarkanlah firman itu bekerja dan menyatakan buahnya bagi kita semua. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Allah yang kami dengar, buat firman Allah yang sudah Engkau sampaikan. Dan biarkanlah firman itu terus bertumbuh, firman-Mu terus berbuah dalam hidup kami. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dimampukan
untuk terus berjalan dalam firman-Mu. Ampuni kalau kami seringkali lemah, ampuni kalau kami seringkali lalai, ampuni kalau kami seringkali mulai meragukan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini firman-Mu sudah disampaikan kepada kami. Kami percaya berita pengharapan itu ada di dalam hidup kami, dan kami mau membangun hidup kami terus dalam pengharapan, karena kami percaya Allah terus bekerja dan akan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, mereka yang mendengarkan pemberitaan firman Allah ini. Kiranya firman Allah bekerja dan berkarya, memulihkan hidup mereka, memulihkan pekerjaan mereka, memulihkan keluarga mereka, memulihkan setiap persoalan-persoalan yang mereka sedang hadapi, sehingga mereka melihat bagaimana karya Allah bekerja dalam hidup mereka. Teruslah bekerja dalam hidup kami, dan biarlah kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan kami sore ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami, dan biarkanlah firman ini terus bertumbuh dalam hidup kami sekalian. Sekarang Tuhan, kami mohon tumpangkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.